Halo dengan Bang Ripi di sini. Axio Pongo 725. Di sosmedku rame banyak yang minta review laptop gaming ini. Permintaan kalian terkabulkan. Jadi doi ini harganya cuma 9 jutaan. 9 jutaan cuy. Murah tenang. Ditenagai CPU Intel Core i7 dan GPU Nvidia GeForce RTX 2050. Kedua komponen tersebut bukan keluaran terbaru sih, tapi performanya masih nendang lah. Oh ya, di sini yang demen main game Palworld merupakan game yang lagi hype akhir-akhir ini ya, yang main banyak banget di Steam. Jadi game tersebut dapat berjalan dengan smooth di atas 60 fps kayak gini. Ntar aku jelasin kapabilitasnya lebih lanjut. Begini plus minusnya full reviewnya si Axio Pongo 725. Desainnya tipikal laptop gaming lah, tapi di sini tidak terlalu heboh ya, lebih kalem. Ya lumayan stylish sih, wujud exhaust fan-nya cakep sekaligus simetris. Aku suka sama dimensi bodinya yang juga pas, tidak tebel-tebel amat. Pada sisi sebelah sini tampak ada ini ya, logo Gorilla yang jadi ciri khas laptopnya si Axio Pongo series. Ya kalau misal di Gorillanya ini ada LED-nya maka bakal tampak lebih epic lagi, tapi tentu bakal nambah biaya produksi. Yang pasti adalah build quality-nya cukup solid, aku angkat dan remes-remes bodinya minim suara flex yang mengganggu. Coba aku angkat. Ya cuman bunyi krenyit-krenyit dikit doang. Sedikit keluhanku adalah hampir seluruh permukaan bodinya ini kalau dielus-elus gampang meninggalkan cap keringat telapak tanganku ya. Gampang dekil lah. Jadi ya sering dilap lah kalau pengen tampilannya selalu clean. Sektor layar ukurannya 15,6 inch dengan resolusi FHD. Refresh rate-nya 144 Hz. Untuk response time-nya nggak ada datanya ya di situsnya ya. Tapi kalau buat main game ya aku lihat minim banget ghosting sih. Rentang warnanya cukupan lah kalau buat kegiatan gaming dengan tingkat brightness yang idealnya buat penggunaan indoor aja. Di sini peak brightness-nya kurang terang ya. Ini wallpaper hitam juga kurang kelihatan jadinya. Coba aku ganti wallpapernya ya. Nah sekarang lebih kelihatan. Ya ini overall kualitas layarnya udah termasuk mumpuni sebenarnya bila ngelihat harganya yang cuman 9 jutaan. Bahkan RAM-nya udah 16GB DDR4 dual channel, storage-nya 512GB NVMe Gen 4 SSD, dan kecepatan read and write yang ngebut banget. Jadi mau nambah kapasitas SSD-nya bisa ya, karena di sini terdapat slot nganggur NVMe Gen 3, tinggal dipasang aja, bahkan dalam kemasan udah dapat skrupnya sama dudukannya ya. Nah kayak gimana dengan performanya? Jadi game-game berat kekinian yang memiliki built-in benchmark, contohnya Forza Horizon 5 pada grafik preset high mendapatkan skor 87 fps. Sedangkan bila menggunakan preset ultra atau bahkan ekstrim, tentu skor fps yang didapetin jauh lebih rendah. Hasil benchmark ini tentu dengan mengaktifkan fitur DLSS Performance. Habis itu Shadow of the Tomb Raider, lagi-lagi DLSS Performance aktif dan pada grafik preset high, average FPS yang dihasilin adalah 71 fps. Sedangkan bila menggunakan grafik preset tertinggi yaitu highest, average FPS-nya 56. Kemudian Far Cry 6 untuk game ini tidak ada fitur DLSS-nya. Dan pada grafik preset high, average FPS yang dapetin 59, ya nyaris 60 lah. Bila menggunakan opsi ultra, maka average FPS-nya hanya 51. Untuk pengalaman yang lebih nyaman, aku saranin pakai grafik preset medium. Begitu pula untuk game Assassin's Creed Valhalla yang sama-sama tidak support DLSS.
Nah, untuk hasil benchmark lainnya aku lampirin aja ya, silahkan dibaca sendiri. Intinya performa yang ditawarin stabil dan masih kompetitif karena banyak game berat kekinian yang udah aku jajal. Dapat berjalan dengan lancar pada grafik preset high dengan FPS rata-rata at least di 60. Ya ketika gaming game PC maka aku targetnya adalah FPS-nya at least 60 ya, 30 buat konsol aja lah, konsol PC. Kalau pengen dapetin FPS yang lebih tinggi lagi ya bisa di set ke grafik preset medium misalnya. Nah untuk game Palworld yang lagi hype banget, kayak gimana performanya? Jadi game ini masih early access alias ya masih beta lah ya, masih awal banget, belum finish gamenya tapi udah dijual. Ya game developer sekarang model bisnisnya gitu ya untuk dapet untung di depan. Game ini menggunakan Unreal Engine 5 terbaru dan merupakan game open world yang berat. Dan game ini ratingnya aku rasa buat dewasa ya, bukan buat bocil. Jadi guna dapetin FPS di atas 60 maka saranku untuk set gamenya pada grafik preset medium yang sebenarnya terdiri dari banyak settingan high. Dan jangan lupa untuk fitur DLSS-nya di set ke performance guna nikmatin FPS boost eksklusifnya GPU-nya Nvidia. Pada opsi tersebut, aku bisa dapetin average FPS 69. Bila grafik presetnya diubah ke high, maka average FPS-nya menjadi 58, which is masih ya sangat playable juga sih. Jadi semingguan pemakaian aku udah gaming sana-sini ya, udah jajal banyak game dan overall aku cukup happy dengan kapabilitasnya. Ketika full load pas dipakai gaming, maka fan-nya berisik banget kayak suara hujan deras ya. Ya tipikal laptop gaming emang biasanya gitu sih ya, fan-nya berisik. Mau dengerin suara fan-nya, aku nyalain ke maksimum ya. Wow, hujan. Namun yang aku suka adalah peningkatan suhunya dapat diredam dengan sangat baik. Jadi area palm rest-nya adem, area keyboard cuman anget-anget tipis. Gaming lama-lama terasa PW. Dan ketika idle atau misal dipakai untuk kegiatan yang ringan kayak browsing, multitap, untungnya suara fan-nya akan beralih tenang ya kayak sekarang ini. Settingan fan tentu bisa dikontrol via software-nya tadi. Ini software bawaan namanya Control Center. Via software-nya kita juga bisa mengganti warna backlight sang keyboard, jadi terdapat 15 warna yang bisa dipilih. Cuman bisa ganti warna doang ya, nggak ada motion LED-nya ya. Terus power mode dapur pacu juga bisa kita pilih sesuai dengan kegiatan yang sedang kita lakuin di laptop, ada 4 pilihan. Ketika gaming ya pilih opsi yang performance. Yang menarik adalah terdapat fitur yang namanya ini ya makro ya kayak biasalah bisa custom fungsi keyboard atau mouse, perpaduan kombinasi-kombinasi ketika gaming misalnya. Settingan battery charge guna menjaga battery health-nya juga tersedia. Tapi anehnya adalah baterai laptop ini ketika aku full charge cuman sampai ke angka 99%. Nggak tahu kenapa nggak bisa sampai 100%, mungkin bug dari softwarenya kali ya. Nah sekarang ngomong-ngomong soal keyboard, jadi backlightnya ini menawarkan 4 tingkat kecerahan. Layout keyboardnya compact, ada numpad-nya buat ngetik nyaman. Jarak travelnya pas dengan feedback key yang tegas lah. Aku tes keyboard ghosting dan mampu meregister up to 10 keys, mantap. Untuk touchpad-nya ya standar laptop zaman now lah. Aku suka dengan area touchpad-nya yang gede. Kemudian webcam, ini B aja webcamnya, aku rekam dengan sinar matahari dari jendela kamarku dan tingkat noise-nya masih banyak. Tapi mic-nya lumayan sih. Tes webcamnya si Axio Pongo 725. Tes 1 2 3 3 2 1 tes. Beralih ke kelengkapan port, jadi seperti laptop gaming modern zaman now, pada sisi belakang terdapat banyak port. Ada port power, port HDMI, port mini display 1.4, serta port USB-C yang merupakan USB 3.2 Gen 2. Jadi mau gaming pakai monitor eksternal ya tinggal dicolok dari belakang ya, lebih kelihatan clean pastinya. Lalu pada sisi kanan bodi terdapat port RJ45, USB-C 3.2 Gen 2, sama ada slot micro SD. Sisi sebaliknya ada port USB 2, USB 3.2 Gen 1, microphone jack, dan audio combo jack. Terus terakhir ini ya sektor baterai. Jadi tipsnya adalah ketika dipakai buat ngetik misalnya atau browsing multitap ya buat kerjaan kantoran, jangan lupa untuk power mode di control centernya di set ke power saving. Ini bertujuan agar sang laptop fokus menggunakan GPU integratednya alih-alih menggunakan GPU utama si GeForce RTX yang jauh lebih banyak makan daya. Jadi pada konfigurasi power mode di settingan Windows-nya aku set ke balance, aku jajal mainin video streaming Netflix selama berjam-jam ya, aku putar terus. Pada settingan brightness 50%, aku bisa dapetin battery life 5 jam 16 menit. Ya lumayan lah untuk kelas laptop gaming ya. Tapi kalau power mode-nya tidak dirubah ke power saving, misal kalian set di entertainment yang merupakan power mode defaultnya, maka battery life-nya jadi sangat boros karena GPU-nya menggunakan GPU-nya si GeForce ya.
Dan aku tes streaming Netflix dengan kondisi brightness yang sama, cuman tahan up to 1 jam 50 menit. Kalau gaming ya emang kudu dicolok ke listrik terus kan, namanya laptop gaming emang kudu begitu untuk dapetin performa yang paling maksimal. Karena kalau dicolok ke listrik pasti daya yang didapetin lebih besar daripada yang bersumber dari baterai. Oke, Axio Pongo 725. Cocoknya buat siapa? Buat kalian yang lagi cari laptop gaming terjangkau pastinya. Dengan performa yang masih memadai, harganya yang good value menjadi daya tarik utama karena kompetitor sekelasnya menawarkan harga yang sedikit lebih mahal. Dengan overall spek yang mirip bahkan kadang sedikit lebih rendah daripada ini. Ya, harganya cuma 9 jutaan, garansi 3 tahun. Cocok sebagai laptop gaming pertama atau kalian yang lagi galau mending rakit PC atau beli laptop gaming. Kalau rakit PC dari nol ya aku rasa jatuhnya malah lebih mahal ya. Terutama kalian belum punya monitor gaming, belum punya UPS yang memadai pasti ya lebih mahal. So kalau kebelet PC gaming dengan budget yang bersahabat, yang mending beli laptop kayak gini. Yos, gitu aja reviewnya. Jangan lupa untuk gaming biar nggak cepet tua. Jadi gaming itu bisa melatih refleks sekaligus problem solving ya, biar otaknya tidak tumpul. Kata orang sih gitu.